Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Julfi, Prodi PAUD semester 4, ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul PAUD dalam Perspektif Konstruktivisme. Masuk ke bagian pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian dan tujuan teori belajar konstruktivisme. Konstruksi berarti bersifat membangun dalam konteks filsafat pendidikan. Konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir kontekstual. Teori belajar konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Teori konstruktivisme juga mempunyai pemahaman tentang belajar yang lebih menekankan pada proses daripada hasil. Hasil belajar sebagai tujuan dinilai penting, tetapi proses yang melibatkan cara dan strategi dalam belajar juga dinilai penting. Dalam proses belajar, hasil belajar, cara belajar, dan strategi belajar akan mempengaruhi perkembangan tata pikir dan skema berpikir seseorang. Adapun tujuan dari teori ini adalah sebagai berikut. 1. Adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. 2. Mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. 3. Membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. 4. Mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Dan 5. Lebih menekankan pada proses belajar, bagaimana belajar itu salah. Masuk ke bagian pembahasan kedua, yaitu ciri-ciri belajar konstruktivisme. Adapun ciri-ciri pembelajaran secara konstruktivisme yaitu 1. Memberi peluang kepada murid membina pengetahuan baru melalui penglihatan dalam dunia sebenarnya. 2. Menggalakkan soalan atau ide yang dimulakan oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengajaran. 3. Mengambil kira dapatan kajian bagaimana murid belajar sesuatu ide. 4. Menyokong pembelajaran secara kooperatif, mengambil kira sikap dan pembawaan murid. 5. Menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi murid. Masuk yang ketiga, prinsip dari teori belajar konstruktivisme. Prinsip-prinsip konstruktivisme yang diterapkan dalam belajar mengajar adalah: A. Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. B. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. C. Murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. D. Guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Masuk ke bagian D, proses belajar teori belajar konstruktivisme. A. Peran siswa. B. Peranan guru dalam belajar konstruksi. C. Sarana belajar. Dan D. Evaluasi. Masuk yang ke E, karakteristik perspektif teori belajar konstruktivisme. Prinsip dasar perspektif konstruksi dalam pembelajaran ada 5, yaitu mengembangkan strategi alternatif untuk memperoleh dan menganalisis informasi. B. Dimungkinkannya perspektif jamak dalam proses belajar. C. Peran siswa utama dalam proses belajar, baik dalam mengatur atau mengendalikan proses berpikirnya sendiri maupun ketika berinteraksi dengan lingkungannya. D. Peran pendidik atau guru lebih sebagai tutor, fasilitator, dan mentor untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan proses belajar siswa. Dan E. Pentingnya kegiatan belajar dan evaluasi belajar yang otentik. F. Kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme. Yang A. Kelebihan teori belajar konstruktivisme: 1. Dalam aspek berpikir, yaitu pada proses membina pengetahuan baru, murid berpikir untuk menyelesaikan masalah, menjana ide, dan membuat keputusan. 2. Dalam aspek paham, yaitu sebagai murid terlihat secara langsung dalam membina pengetahuan baru, mereka
mereka akan lebih paham dan boleh mengaplikasikannya dalam semua situasi. 3. Dalam aspek ingat, murid terlihat secara langsung dengan aktif, mereka akan ingat lebih lama semua konsep. 4. Dalam aspek kemahiran sosial, yakni kemahiran sosial diperoleh apabila berinteraksi dengan rekan dan guru dalam membina pengetahuan baru. 5. Dalam aspek serono, yaitu murid terlihat secara terus, mereka faham, ingat, yakin dan berinteraksi dengan sihat, maka mereka akan berasa seronok belajar dan membina pengetahuan baru. Dan B. Kekurangan teori belajar konstruktivisme, itu siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan sehingga menyebabkan miskonsepsi. 2. Konstruktivisme menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini membutuhkan waktu yang lama dan setiap siswa memerlukan penanganan yang berbeda. 3. Situasi dan kondisi sekolah tidak sama karena tidak setiap sekolah memiliki sarana dan prasarana yang membantu keaktifan dan kreativitas siswa. 4. Meskipun guru hanya menjadi pemotasi dan memodiasi jalannya proses belajar, tetapi guru di samping memiliki kompetensi di bidang itu harus memiliki perilaku yang elegan dan arif sebagai spirit bagi anak. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.